semuanya, selamat datang di podcast D8, di mana kita ngobrol santai tapi bermakna soal Indonesia. Indonesia kan negara yang besar sekali, dan negara ini gak cuma negara yang besar, gak cuma bangsanya yang besar, tapi juga wilayahnya. Nah, selain karena wilayahnya juga, karena cinta dan semangat dari setiap warganya. Di episode kali ini, di dalam podcast D8, kita bakal bahas tema yang keren banget, yaitu visualisasi bangsa, kampanye bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Wah, mantap banget ya. Nah, kita bakal kupas tuntas gimana cara anak muda mengekspresikan rasa cinta tanah air lewat cara yang relevan dan kekinian. Serta gimana kaitannya dengan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yang tentunya perlu kita ketahui dan perlu kita lakukan kan setiap hari. Jadi yang kita lakukan setiap hari ternyata ada nilai-nilai bela negaranya nih. Dan seperti biasa, di sini saya nggak sendiri. Hari ini saya ditemani para narasumber yang keren juga yang siap berbagi pandangan mereka. Jadi kita coba tanyain narasumber pertama. Halo, siapa namanya Pak? Halo, Kabarnya? halo, ya. Halo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Brahman Harahap, asal instansi Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum. Kebetulan formasi saya adalah pengendali ekosistem hutan pemula. Mantap sekali ya. Jauh di Betung Kerihun dan Danau Sentarum. Selanjutnya kita lanjut ke narasumber kedua nih. Ya, Halo, apa kabar? baik Kak. Perkenalkan ya, nama saya Maria Magdalena, asal instansi saya dari Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum, dan saya sebagai pengendali ekosistem hutan pemula. Oke, jadi di sini kita sudah punya dua pengendali ekosistem ya. Bagaimana nanti bangsa ini bakal kita bicarain sama para pengendali ekosistem juga. Nah, lanjut ke narasumber berikutnya nih. Ada siapa? Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bang Hesti Wari Widyasputi. Asal instansi saya dari Balai Besar Bromo Tengger Semeru. Saya sebagai pengendali ekosistem hutan pemula. Wah, mantap banget ya. Nah, oke, sama narasumber selanjutnya nih. Boleh kenalan? Halo semuanya, perkenalkan saya Rosa Wahayat, asal instansi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Jabatan saya sebagai pelatih dan perawat satwa liar. Terima kasih Kak Rojaks. Nah, selanjutnya sama saya sendiri, belum kenalan ya sama hostnya. Saya sendiri Hanifah Nurul Mutmainah dari Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, dan formasinya pelatih dan perawat satwa liar. Jadi di sini kita punya pengendali ekosistem dan punya pelatih perawat satwa liar yang siap ngobrolin tentang bangsa Indonesia yang besar ini. Udah, bangsanya besar, kita alamnya juga besar. Gimana semuanya pada excited untuk hari ini? Alhamdulillah excited nih. Siap. Semangat, tetap semangat. Dengan berbagai narasumber di seluruh wilayah di banyak taman nasional juga, kita lanjut ke segmen pertama. Di segmen pertama ini kita bakal bahas tentang visualisasi bangsa. Jadi kalau kita dengar kata visualisasi bangsa, kira-kira di kalian semua, di kakak-kakak semua nih, apa yang langsung terlintas di pikirannya? Ayo. Oke, kalau menurut saya, visualisasi bangsa itu kayak cara kita menampilkan jati diri Indonesia. Bisa lewat berbagai bentuk, contohnya bisa lewat karya visual, budaya, media sosial, bahkan perilaku sehari-hari. Misalnya, kita buat konten yang menggambarkan semangat gotong royong, keberagaman, atau bahkan keindahan alam Indonesia. Itu semua bentuk visualisasi cita tanah air loh. Oh iya, itu betul banget ya. Jadi saya tuh sering mikir, gimana sih caranya bikin orang itu ngerasa bangga gitu sama Indonesia lewat visual. Contohnya ketika saya bikin video pendek tentang batik, tapi itu dikemas dengan gaya modern. Jadi mungkin itu budayanya tetap relevan buat anak muda zaman sekarang. Oke, nah kalau dari saya sendiri, visualisasi bangsa juga bisa muncul dari aksi nyata, misalnya kegiatan sosial, kerja bakti, atau kampanye lingkungan. Itu semua menunjukkan nilai kebangsaan secara nyata, bukan cuman secara simbolik. Kalau saya pribadi menganggap visualisasi bangsa itu ya tentang gimana cara kita
nunjukin kebanggaan jadi orang Indonesia dalam keseharian. Contohnya nih, pakai produk lokal, dukung UMKM, atau bangga pakai batik ke kantor. Menurutku hal-hal kecil gitu juga bagian dari visualisasi bangsa yang nyata. Oke, mantap banget nih jawabannya pada keren-keren. Jadi di segmen pertama ini tentang visualisasi bangsa dari aku sendiri ya. Kalau menyimpulkan dari kawan-kawan, dari kakak-kakak semua, gimana kita nampilin diri kita sebagai jati diri Indonesia. Dan nampilin diri ini nih gak cuma di dunia nyata, bisa lewat dunia sosial, dan bisa dengan semangat yang banyak banget. Semangat budayanya, semangat gotong royongnya, atau semangat dari kita melihat keberagaman alamnya ya. Jadi beragam banget lah dari visualisasi segmen pertama ini. Kita lanjut ke yang berikutnya, itu gimana kalau kita ngomongin tentang cinta tanah air di era digital. Dan menurut kakak-kakak semua nih, gimana cara menumbuhkan rasa cinta tanah air sebagai bangsa Indonesia? Nah, itu pertanyaan yang keren banget. Kalau menurut saya, kita nggak bisa nutup mata dari era globalisasi, tapi kita bisa memfilter dan menyeimbangkan. Misalnya, kita bisa ikut tren dunia, tapi tetap memasukkan nilai lokal. Kayak banyak anak muda yang misalkan bisa bikin dance challenge gitu, tapi pakai lagu daerah atau elemen budaya lokal. Itu keren banget sih. Ya betul, setuju sih, karena sekarang kan banyak banget ya kayak konten luar yang viral, tapi kalau kita kreatif itu budaya Indonesia itu juga bisa mendunia. Misalnya lewat musik, fashion, atau film khas Indonesia tapi dikemas dalam versi yang lebih modern. Ya, betul banget, setuju. Dan sebenarnya cinta tanah air itu bukan cuma hafal lagu Indonesia atau simbol negara saja, tapi bagaimana kita membangun narasi positif tentang Indonesia di dunia maya. Misalnya, bukannya ikut-ikutan nyinyir soal negara sendiri, tapi justru nyebarin hal-hal baik seperti karya, prestasi, atau bahkan cerita inspiratif dari pelosok negeri. Betul, bahkan dalam konteks bela negara, sekarang nggak harus angkat senjata, tapi bisa kita kontribusi nyata di bidang masing-masing. Misalnya mahasiswa fokus riset buat bangsa, konten kreator sebarkan nilai kebangsaan, dan kita sebagai PEH ataupun pengawas tata liar menjalankan tugas sebagai ASN dengan baik pula. Itu juga bentuk bela negara juga. Oke, mantep banget nih. Jadi sering kita ketahui cinta tanah air itu beragam macam ya bentuknya. Mungkin dulu tuh kita tahunya cuma kayak mengetahui bahasa sendiri ataupun mengikuti upacara bendera. Tapi ternyata kebiasaan kita sehari-hari ini bisa jadi salah satu bentuk cinta tanah air, apalagi di era digital. Dengan ternyata banyak tren-tren kita atau ikut menyebarkan makanan-makanan ke seluruh dunia. Orang-orang jadi tergila-gila dengan nasi goreng atau rendang atau semacamnya ya. Atau bisa juga kayak kemarin tren pacu jalur yang terkenal. Nah, ada juga kan kita jadi tahu itu lewat dunia digital. Bisa juga lewat kemarin ada pembalap F1 dari Indonesia yaitu yang Bang Rio, dan ada juga penemu molekul dari Indonesia itu Bang Fahrul kalau dicari beritanya. Jadi emang era digital ini membantu kita semakin cinta tanah air ya. Nah, kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu hubungan wawasan kebangsaan dan bela negara. Nah, tentu aja kalau kita udah tadi singgung-singgung bela negara juga nih, kira-kira bisa nggak ya kita ngobrolin atau jelasin gimana keterkaitannya sama wawasan kebangsaan? Kalau menurutku sih, wawasan kebangsaan itu kayak cara kita memandang Indonesia. Kalau paham bahwa Indonesia itu satu kesatuan yang beragam, otomatis kita bakal berusaha menjaga, dan itu bentuk nyata dari bela negara. Itu kan harapan kita ya terhadap kita, bahwa Indonesia itu satu kesatuan dari Sabang sampai Merauke. Jadi kalau kita punya wawasan kebangsaan, otomatis kita punya kesadaran buat menjaga dan membela. Ya itulah inti dari bela negara. Oke, ya setuju. Aku nambahin ya. Jadi wawasan kebangsaan itu landasan berpikir, sedangkan kalau bela negara itu aksi nyatanya. Contohnya, kalau kita punya wawasan kebangsaan yang kuat, kita nggak bakal gampang diadu domba atau terprovokasi sama isu sara di media sosial. Jadi sebaliknya kita bakal berpikir gimana caranya biar perbedaan justru jadi kekuatan bangsa kita. Aku setuju banget ya, sebagai generasi muda, bela negara bukan cuma tugas tentara, tapi tugas semua warga negara. Kayak kita menjaga persatuan,
menghormati perbedaan, dan ikut membangun hal positif itu semua wujud bela negara di zaman sekarang. Oke, siapa kakak? Nah, ini tambahan dari aku ya. Dari segmen 3 ini kayaknya kurang lebih mirip kayak segmen 2, di mana wawasan kebangsaan dan bela negara tuh nggak cuma yang kita tahu itu-itu aja, di mana orang taunya mungkin tentang cuma tugas tentara atau cuma tugas polisi. Ternyata bela negara itu luas sekali, tentang bagaimana cara pandang kita terhadap bangsa dan juga gimana bisa juga bela negara di media sosial, kita nggak ikut terprovokasi isu sara dan sebagainya. Nah, kita lanjut nih ke segmen selanjutnya, yaitu kampanye bangga berbangsa dan bernegara. Kalau kita bicarain kampanye bangga berbangsa dan bernegara, kira-kira apa ya bentuk nyata yang bisa dilakukan oleh kita-kita sebagai anak muda atau kita-kita yang ngerasa muda nih? Banyak banget sih. Misalnya kita bisa bikin konten kreatif menarik kebangsaan tiap tanggal penting nasional, tapi bukan cuma formal, bisa dikemas kayak reels, podcast atau vlog yang inspiratif. Betul, tapi kalau dari saya, kampanye itu bisa lewat dari cerita keseharian. Misalnya, saya kan suka upload foto makanan daerah ya di sosial media. Itu biasanya saya tulis dengan caption bangga dengan kuliner lokal. Nah, jadi kelihatannya itu memang sederhana, tapi menurut saya itu bisa menularkan rasa bangga ke orang lain juga. Seperti itu. Nah, ya bahkan bisa lewat gerakan online kayak hashtag Bangga Jadi Indonesia yang beneran diisi konten positif, bukan cuman tren musiman saja. Dan penting juga buat kolaborasi lintas daerah biar makin terasa semangat kebinekaannya. Nah, kalau di lapangan bisa lewat aksi sosial nasionalisme seperti donor darah, penghijauan, bantu korban bencana alam, atau edukasi digital tentang toleransi dan gotong royong. Semua itu bentuk kampanye nyata yang memperlihatkan rasa cinta tanah air di kalangan generasi muda. Penjelasannya pada keren-keren semua ya. Jadi kalau kita dengar-dengar dari banyak penjelasan kakak-kakak tadi, rasa bangga pada negara itu bisa diekspresikan dengan banyak cara. Nah, di kampanye bangga berbangsa dan bernegara ini kita lihat ya, yang tadi sudah disebutkan banyak banget, bisa dengan kita upload kuliner-kuliner lokal aja malah membantu menyebarkan atau ngasih tahu nih ternyata kuliner lokal kita itu nggak kalah loh sama kuliner luar. Terus bisa juga lewat gerakan online, lewat hashtag-hashtag yang mendunia, atau juga lewat aksi-aksi sosial yang ternyata kalau di sosial media tuh bisa booming juga, atau lewat FYP di kita-kita. Nah, ternyata kita udah di penghujung dari acara. Jadi, kita sebelum kita menuju ujung-ujungnya banget, boleh dong masing-masing kasih pesan singkat buat teman-teman pendengar tentang makna cinta tanah air versi kalian. Ayo. Oke, kalau dari saya, cinta tanah air itu bukan slogan, tapi itu tindakan. Bisa mulai dari hal-hal kecil, contohnya belajar sungguh-sungguh, menghargai perbedaan, sampai menjaga lingkungan sekitar. Semua itu bentuk cinta pada negeri loh. Kalau dari saya itu bangga jadi Indonesia itu keren. Kita punya budaya alam dan semangat gotong royong yang nggak semua bangsa itu punya. Tugas kita itu tinggal menjaganya dan bikin dunia tahu betapa berharganya Indonesia itu. Oke, dan kalau dari saya sendiri, bela negara bukan cuma tanggung jawab, tapi kehormatan. Kita semua punya peran, sekecil apapun itu, buat menjaga kedaulatan dan martabat bangsa kita. Kalau dari saya, cinta tanah air itu sederhana, ya, menghargai, menjaga, bersyukur atas negeri kita sendiri. Kalau kita mencintai Indonesia, pasti kita pengen ngelakuin yang terbaik buat negara ini. Wih, mantap-mantap semua pesan-pesannya ya. Kalau gitu bisa kita simpulkan pesan penutup ini, gimana kita tuh cinta tanah air tuh nggak cuma slogan tapi juga tindakan, dan itu keren. Dan kita bisa cinta tanah air kita dengan hal-hal kecil. Jadi nggak perlu yang wow-wow banget, tapi dari hal-hal kecil tapi bermakna. Nah, kalau dari saya sendiri tuh bagaimana cinta tanah air tuh bisa dilakukan dengan hal-hal yang sama sih, kecil tapi juga konsisten dan terus kita lakukan sampai bisa bermanfaat bagi banyak orang. Jadi sebagai penutup obrolan kita hari ini, bisa aku bantu simpulkan bahwa visualisasi bangsa adalah cara anak muda untuk menampilkan jati diri Indonesia melalui karya, aksi, dan perilaku nyata. Lalu wawasan kebangsaan bisa menjadi dasar untuk memahami siapa kita sebagai bangsa, sedangkan bela negara
bisa menjadi wujud nyata dalam tindakan sehari-hari. Dan yang terakhir, kampanye bangga berbangsa dan bernegara Indonesia itu nggak cuma slogan. Jadi jangan sampai cuma slogan atau cuma gitu-gitu aja, tapi semoga jadi gerakan kolektif untuk terus menumbuhkan cinta dan kebanggaan terhadap tanah air. Semoga obrolan ini bisa menginspirasi teman-teman semua buat terus berkarya, berkontribusi, dan bangga jadi bagian Indonesia. Terima kasih buat Kakak Alif, terima kasih buat Kakak Mangesti, terima kasih buat Kakak Maria, dan terima kasih buat Kakak Rojak yang udah berbagi pendapat dan pandangannya hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya di podcast D8. Salam cinta dan salam cinta tanah air kita semua. Dadah. Sama-sama. Terima kasih.